sangat baik. Dia menghiasi kehidupan kita dengan penuh kasih sayang. Kau hiasi kehidupanku Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh-sungguh baik bagi kami. Dan kalau pada pagi hari ini kami memperingati hari kenaikan Kristus ke surga, kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau naik ke surga, Engkau telah menyelesaikan segala pekerjaan-Mu di atas muka bumi, dan Engkau menyediakan tempat di surga bagi kami semua, dan Engkau berdoa bagi kami semua ya Tuhan di hadapan Bapa di surga. Kami bersyukur ya Tuhan pada pagi hari ini, biarlah ibadah ini boleh membawa kami lebih dekat lagi kepadamu dan membawa kami untuk lebih mengerti lagi akan kehendak dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Dia Allah yang baik, Dia sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Oleh karena itu mari kita muliakan Tuhan lebih lagi, amin. Kita telah diberikan kuasa dari Raja Mulia. Kita mau menaikkan pujian ini. Ku diberi kuasa. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Engkau Yesus Juru Selamat kami, Engkau yang telah naik bertemu dengan Bapa. Engkau yang telah mati, bangkit dan naik bagi setiap kami. Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Hanya kepadamu kami berserah. Mari pujikan dengan segenap hati kita. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang
seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup
hanya Engkaulah ya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami yang dapat kami andalkan. Engkaulah penghibur, penolong yang sejati di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh dikuatkan, hidup kami boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tahun ini memang kita memperingati banyak hal dalam situasi kondisi yang berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kemarin kita memperingati Hari Paskah, juga hari ini kita memperingati hari kenaikan Kristus Yesus dalam suasana pandemi. Pada pagi hari ini, di tengah-tengah acara peringatan kenaikan Kristus ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai 19 yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ditinggalkan oleh seorang yang sangat dikasihi adalah suatu pengalaman yang menyedihkan. Apalagi kalau yang meninggalkan itu adalah seorang yang penuh dengan kasih sayang. Seorang yang selama ini telah melindungi, selama ini telah mengayomi, dan selama ini telah menjadi andalan bagi orang yang ditinggalkan tersebut. Saudara-saudara, perasaan takut, gelisah, cemas, dan nyaris kehilangan pengharapan, itulah yang dirasakan oleh murid-murid Yesus. Karena pada suatu hari, Yesus berkata kepada mereka, aku pergi meninggalkan kamu semua. Aku akan pergi kepada Bapa, meninggalkan kamu semua. Mendengar apa yang dikatakan Yesus itu seperti pengalaman disambar petir di siang hari. Karena apa? Yesus yang selama ini menjadi andalan bagi hidup mereka. Mereka telah melihat, menyaksikan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang yang sakit kusta, orang yang buta disembuhkan oleh Yesus. Mereka telah menyaksikan bagaimana kuasa Yesus bekerja ketika orang mati dibangkitkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus selama ini telah bukan hanya menjadi seorang guru bagi mereka, tetapi Yesus selama ini telah menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh baik buat mereka, yang mengasihi mereka, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan bagi masa depan mereka. Namun pada suatu saat Yesus berkata, aku akan meninggalkan kamu semua. Saudara, perkataan ini sungguh perkataan yang tidak diduga-duga oleh para murid Yesus. Dan perkataan ini diucapkan Yesus
ketika mereka sedang makan malam bersama. Dan pada saat itu Yesus baru saja membasuh kaki murid-muridnya. Mereka merasakan betapa Yesus itu mengasihi mereka. Dan mereka mendapatkan pengajaran tentang hidup saling mengasihi, pengajaran yang begitu baik sekali. Dan saat itu setelah mereka ada bersama-sama dengan Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun, mereka saat itu sedang merasakan begitu senang-senangnya menjadi murid Yesus. Tetapi tiba-tiba Yesus yang menjadi guru bagi mereka, Yesus yang menjadi pribadi yang begitu dekat dengan mereka, Yesus yang menjadi Mesias, pengharapan bagi masa depan mereka. Tetapi tiba-tiba sebentar lagi Yesus tidak lagi ada di dekat mereka. Yesus tidak ada lagi di hadapan mata mereka. Yesus tidak ada lagi di samping mereka. Saudara-saudara, ini perkataan yang sangat mengejutkan bagi murid-murid Yesus. Tetapi, saudara-saudara, perkataan Yesus tidak sampai di situ saja. Sebab Yesus berkata kepada mereka, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu." Ayat 18 mengatakan demikian. "Aku tidak akan meninggalkan kamu semua sebagai yatim piatu." Ya, betul. Mereka, ini adalah janji Yesus bahwa mereka tidak akan sendirian. Mereka tidak akan ditinggalkan seperti anak-anak yang tanpa ayah dan tanpa ibu. Mereka akan disertai karena Yesus berkata bahwa aku akan minta kepada Bapa supaya mengutus Roh Kudus untuk menyertai kamu semua. Ini adalah janji Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa. Aku tidak akan meninggalkanmu sebagai yatim piatu. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, hari ini, kalau kita memperingati kenaikan Yesus ke surga, Yesus meninggalkan murid-muridnya, betul. Tetapi ada janji yang luar biasa, yaitu bahwa Roh Kudus yang disebut sebagai penolong itu akan menyertai kita semua. Saudara, kata penolong dalam bahasa Yunani itu disebut parakletos. Ya. Di ayat 16 Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Penolong di dalam bahasa Yunani disebut parakletos, dan kata parakletos ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu ada 3 kata yang biasanya dipakai untuk menjelaskan kata parakletos. Yang pertama adalah comforter. Comforter artinya adalah pribadi yang menghibur, pribadi yang memberi kenyamanan, atau pribadi yang memberikan keteduhan. Saudara, ketika kita dikala dalam kesedihan, ketika kita sedang takut, kita gelisah, kita cemas, Roh Kudus adalah pribadi yang menghibur kita. Ketika kita sedang di dalam kesepian, tidak ada orang yang peduli dengan kita, seolah-olah kita merasa ditinggalkan oleh orang lain, kita merasa sendirian. Roh Kudus adalah pribadi yang menjadi penghibur bagi kita. Atau bahkan ketika kita sedang sakit, kita sedang mungkin dalam masalah yang besar, Roh Kudus adalah pribadi yang menghibur bagi kita, comforter. Dan kata yang kedua adalah kata advokat. Ya. Artinya adalah pribadi yang membela, pembela. Dikala kita sedang berhadapan dengan lawan,
atau dengan kekuatan yang mengancam atau yang membahayakan kita. Dia adalah Roh Kudus yang menjadi pembela bagi kita sehingga kita tidak sendirian. Ada yang membela kita, ada yang berperang bagi kita. Dan firman Tuhan berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Kata yang ketiga yang diterjemahkan, menerjemahkan kata parakletos adalah advisor atau penasihat. Pribadi yang memberikan nasihat, yang memberikan petunjuk, yang memberikan arahan. Ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kebingungan, ketika kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh karena mungkin semua jalan bukan menjadi pilihan yang baik, tidak ada yang baik, semuanya pilihan yang buruk. Kita bingung menghadapi di persimpangan jalan. Ingatlah bahwa Dia, Roh Kudus, adalah penasihat yang memberi arahan kepada kita, sehingga kita tahu pilihan apa yang terbaik. Oleh sebab itulah Dia disebut sebagai Roh kebenaran, Roh yang menuntun kita di dalam jalan yang benar. Di saat-saat ini ketika ada banyak sekali informasi, kita kebanjiran dengan berbagai macam berita. Dan bukan berita yang baik, tetapi berita yang tidak baik, berita yang menakutkan. Dan bahkan juga bukan semuanya berita yang benar, tapi sebagian juga berita yang tidak benar, berita yang bohong. Ada begitu banyak nasihat, ada begitu banyak anjuran, tapi bukan semua anjuran itu baik, ada anjuran yang tidak baik juga. Ada anjuran yang justru menjerumuskan. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang membingungkan ini, ingat bahwa ada Roh Kudus, parakletos, advisor, yang menasihati kita, memberikan kepada kita, menuntun kepada kita jalan yang benar. Dia menyertai kita selamanya, artinya adalah setiap waktu, 24 jam dalam satu hari, 365 hari dalam satu tahun. Dia terus ada bersama-sama dengan kita. Mungkin pemerintah tidak bisa menjaga kita, menjamin keselamatan kita untuk selama-lamanya. Mungkin kita punya dokter pribadi tidak bisa menjaga kita untuk seterusnya. Saudara, mungkin bagi saudara-saudara yang masih punya orang tua, mungkin orang tua kita tidak bisa menjaga kita 24 jam dalam satu hari. Tetapi ingat bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Saudara-saudara, yang ketiga, kita dapat mengalami penyertaan Roh Kudus. Ayat 17 mengatakan, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudara, kehadiran penyertaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu dapat dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di sini dibedakan antara orang yang percaya dengan dunia ini atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ada perbedaan. Bagi dunia, Roh Kudus itu tidak masuk akal. Bagi dunia, Roh Kudus itu tidak terlihat, artinya tidak ada. Karena mereka tidak percaya. Tetapi bagi orang yang percaya, orang yang beriman, artinya dia bisa terbuka mata rohaninya,
Dia bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang dunia ini. Hal-hal yang rohani. Dan Roh Kudus menyatakan diri kepada orang-orang yang percaya, murid-murid Yesus. Roh Kudus menyatakan dirinya, membuka mata rohani kita, sehingga kita dapat melihat, kita dapat merasakan, kita dapat mengalami kehadirannya di dalam hidup kita, dan bahkan Dia tinggal di dalam diri kita. Inilah saudara-saudara apa yang menjadi janji dari Roh Kudus buat orang yang percaya. Inilah keistimewaan, kekhususan yang dimiliki oleh orang-orang percaya, yaitu dapat mengalami, dapat merasakan penyertaan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. Karena Dia adalah Roh kebenaran. Artinya kebenaran adalah karakter, kebenaran adalah sifat, kebenaran adalah kesukaan dari Roh Kudus. Artinya adalah barang siapa suka dengan kebenaran, barang siapa menyukai kebenaran, maka pasti dia cocok, dia sejalan dengan Roh Kudus. Roh Kudus pasti menyertai orang-orang yang menyukai kebenaran. Tetapi buat orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, maka tentu tidak cocok dengan pimpinan Roh Kudus. Makanya enggak akan nyambung. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak menyukai kebenaran, tentu tidak akan merasakan kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Tetapi orang-orang yang menyukai kebenaran, dialah orang-orang yang akan dipimpin oleh Roh Kudus, orang-orang yang akan disertai oleh Roh Kudus, orang-orang yang akan mengalami kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita terapkan dari kebenaran firman Tuhan ini? Saudara-saudara, selama masa pandemi ini, kita mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home. Kita bekerja dari rumah, anak-anak kita juga belajar dari rumah, dan juga kita beribadah di rumah masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai kapan seperti ini akan kita lakukan? Ya, kita tentu tidak tahu. Ya. Tetapi saudara-saudara, ini tidak mungkin untuk selamanya kita lakukan, kan? Ya, pasti entah bulan depan atau bulan Juli atau bulan Agustus, kita harus kembali kepada kehidupan yang normal. Anak-anak kita harus kembali ke sekolah. Kehidupan ini harus berjalan kembali seperti biasanya, walaupun tentu saja tidak persis seperti pada waktu sebelum wabah terjadi. Tetapi mau tidak mau kehidupan harus berjalan kembali di dalam kenormalan yang baru. Sementara kita belum tahu kapan virus corona ini akan hilang dari negeri kita. Dan menurut para ahli juga cukup lama nanti kita harus hidup berdampingan dengan virus corona. Bahkan Pak Jokowi berkata bahwa kita harus siap menghadapi kenyataan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan virus corona. Saudara-saudara, apa yang akan terjadi nanti? Bahwa ketika kita menjalani aktivitas kita, sementara itu virus itu ada di sekitar kita. Dan itu bukan sesuatu yang main-main. Tetapi mau tidak mau itu harus kita jalankan. Tidak mungkin selamanya terus ada PSBB.
Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan, tetapi pemerintah tidak bisa menjaga kita, menjamin keselamatan kita selama 24 jam sehari. Pemerintah tidak bisa mencukupi kebutuhan kita, walaupun tentu pemerintah sudah mengeluarkan bantuan-bantuan sosial, tetapi itu tidak mungkin bisa mencukupi semua kebutuhan masyarakat. Ekonomi harus mulai berjalan kembali. Anak-anak kita harus mulai kembali ke sekolah kembali. Tetapi kita harus tunggu instruksi dari pemerintah. Karena kita harus menjadi warga negara yang baik. Kita harus ikuti apa yang menjadi instruksi pemerintah. Pada saatnya nanti pemerintah akan mengeluarkan suatu kebijakan bahwa kita harus boleh kembali, anak-anak kita boleh kembali masuk sekolah, kita boleh kembali melakukan aktivitas kita. Saudara-saudara, kalau itu kita diizinkan kembali melakukan aktivitas kita, sementara virus itu masih ada di sekitar kita. Saudara, yang pertama-tama tentu kita harus bisa menjaga diri dengan baik. Menjaga kesehatan kita, rajin cuci tangan, memakai masker, dan kita harus menjaga imunitas tubuh kita dengan makanan yang sehat, bergizi, dengan berjemur, jangan lupa juga berjemur, ya. Saudara, kita harus menjaga diri kita dengan baik, dan juga kita harus mengajar anak-anak kita pun juga menjaga diri dengan baik. Tetapi saudara, jangan lupa satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan berjanji ada Roh Kudus yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Menyertai kita senantiasa, memberi nasihat, memberikan penghiburan, memberikan tuntunan bagi kita. Mintalah agar Dia menuntun hidup kita. Mintalah agar Dia memberikan senantiasa arahan bagi kita, sehingga kita tidak salah langkah. Bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin sedang menghadapi masalah dalam ekonomi, mungkin saudara tidak mempunyai pekerjaan, kehilangan pekerjaan, saudara harus mencari pekerjaan yang baru barangkali. Ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang menuntun hidup saudara. Bagi saudara yang saat ini masih bergumul dengan beban ekonomi yang berat, ingatlah bahwa ada Roh Kudus yang menjadi penghibur, yang memberikan penghiburan kepada kita. Kalau kita mengingat bahwa ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita, kita tidak perlu merasa sendirian. Kita tidak perlu merasa ditinggalkan. Tapi biarlah kita melihat ke depan, menjalani hari-hari ke depan nanti dengan keyakinan bahwa ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara kita responi firman Tuhan. Kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, kami bersyukur untuk janji-Mu. Engkau tidak meninggalkan kami sendirian, karena Roh Kudus menyertai kami. Roh yang menghibur, Roh yang membela kami, Roh yang memberikan tuntunan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami, menuntun kami di hari-hari yang akan kami jalani. Terima kasih ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di dalam ibadah kenaikan pagi ini kita boleh diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam menjalani hidup ini kita tidak sendiri, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Sebagaimana janji Tuhan, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 10 hari ke depan kita akan mengadakan doa Pentakosta, yaitu dari tanggal 22 sampai tanggal 30, yang akan dimulai dari jam 7 malam melalui Jitsi-Med. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat link melalui pengumuman. Dan hal yang kedua yang Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk melayani Tuhan melalui keuangan kita, Bapak Ibu Saudara bisa kirim melalui QR Code. Yang kedua bisa transfer ke rekening gereja. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara mungkin tidak bisa transfer atau mungkin mau pakai uang tunai, bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dikirim atau dimasukkan di kotak persembahan yang ada di gereja. Mari kita mau tetap berfokus kepada Tuhan, bahkan kita beri yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan ini, termasuk melalui keuangan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau ya Allah yang sudah memelihara kami, menyatakan kasih setia penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu sampai hari ini. Tuhan, di dalam ucapan syukur kami mau mengembalikan rupiah yang Tuhan boleh percayakan kepada kami, melalui yang sudah kami dengar dari pengumuman pagi hari ini. Mari kiranya Tuhan tolong untuk kami boleh belajar, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan korban persembahan kami hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hosanna in the Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya Ania Yuska akan menghadirkan informasi seputar kegiatan gereja. Berikut selengkapnya. Jangan lewatkan kebaktian hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Ibadah raya akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi bersama Pendeta Nathanael Rabono. Setelah kebaktian tersebut, ibadah KAA akan dilaksanakan pukul setengah 11 pagi. Semua ibadah akan dilakukan secara streaming melalui channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Mari bergabung dalam doa 10 hari Pentakosta, yakni pada tanggal 22, 23, 25 hingga 30 Mei 2020 setiap pukul 7 malam.
Kegiatan doa ini akan dilakukan di rumah masing-masing melalui aplikasi Jitsi Meet. Caranya, pertama install aplikasi Jitsi Meet di gadget Anda. Kemudian klik link berikut ini. Selanjutnya, Anda bisa langsung mengikuti acara doa 10 hari Pentakosta pada hari dan jam yang telah ditentukan. Khusus untuk hari Minggu tanggal 24 dan 31 Mei 2020, doa Pentakosta digabung dengan streaming ibadah raya yakni pada pukul 9 pagi. Mari berdoa bersama agar hidup rohani kita diperkuat dan kita dimampukan dalam menghadapi hari-hari ke depan yang penuh ketidakpastian. Untuk memudahkan jemaat memberikan persembahan selama ibadah streaming, baik persembahan persepuluhan, persembahan perluasan gereja, atau persembahan operasional gereja, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, persembahan melalui QR Code. Persembahan ini dapat dilakukan melalui e-money seperti GoPay, OVO, Dana, ataupun Link. Caranya mudah. Pilih dan scan barcode sesuai dengan persembahan yang Anda berikan. Masukkan nominal persembahan Anda. Masukkan PIN, dan persembahan scan QR Code selesai dilakukan. Cara kedua, persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja di nomor berikut ini. Cara ketiga, persembahan dapat dilakukan dengan cara tunai. Bagi jemaat yang belum dapat memberikan persembahan secara transfer, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan yang Anda berikan. Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto mengajak seluruh jemaat bersama dengan seluruh rohaniawan, penatua, dan juga diaken untuk bersama bergabung dalam doa serentak. Gerakan doa ini guna memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa kita dalam menghadapi wabah COVID-19. Doa serentak dilakukan setiap hari dari rumah masing-masing setiap pukul 9 hingga 10 pagi dan pukul 9 hingga 10 malam sampai dengan 31 Mei 2020. Mari bersama satukan hati di dalam doa, sebab di dalam doa, kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap bersemangat, tetap bersukacita, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh memperingati akan kenaikan Kristus Yesus ke surga, kembali ke surga kepada Allah Bapa di surga untuk akan datang kembali memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Dan kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan, dengan keyakinan penuh bahwa selama kami hidup di dunia ini, ada Roh Kudus yang menyertai kami semua. Di hari-hari kami ke depan kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut akan apapun juga menghadapi hari-hari depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena kami percaya ada Roh Kudus yang menyertai kami. Kami akan melihat penyertaan-Mu, kami mengalami penyertaan-Mu, kami mengalami kuasa-Mu di dalam hidup kami. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa kita di surga, serta persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian saat ini bahkan sampai Maranatha di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
kasih setiamu di dalam hidup.